stars on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I want you to put up the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's sunrise, we don't know how to rhyme, but damn, we tried. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Epul. Selamat pagi, Bu Seti. Pagi, Pak. Duh, lama tak berjumpa. Betul, jarang ya ketemu ini kita. Iya, biar pagi ini kita bisa berjumpa, Bu ya. Betul, Nih, dengar kabar Ibu mau coaching ya? betul Pak. Jadi ada teman saya yang memang apa ya, kalau istilah zaman sekarang itu pengen curcol gitu Pak. Jadi kalau setahu saya, Bu, coaching itu kan kayak pelatih itu kan susah. Ini gimana, Bu? Kompetisi apa Bu yang harus Ibu ini? Betul Pak. Memang ketika ada seseorang yang meminta saya untuk coaching, berarti saya juga sebagai coach di sini ya Pak, harus mempersiapkan diri saya. Mungkin hal pertama yang saya perlu lakukan itu tentang passion Pak. Jadi Apa tuh? Jadi saya itu harus betul-betul hadir penuh mendengarkan coach yang menyampaikan permasalahan terhadap saya tuh Pak. Kemudian apa lagi, Bu? Mungkin kalau selain present, ketika si coach menyampaikan kompetensi yang ingin dia gali bersama dengan saya, kemudian menyampaikan permasalahan, berarti saya juga harus benar-benar menjadi sosok yang mau mendengarkan aktif dari apa yang dia bicarakan Mendengarkan Pak. penuh gitu ya? Betul, betul. Mendengarkan aktif. Jadi artinya saya itu apa yang dia sampaikan seperti apapun saya harus mendengarkan dengan baik seperti itu Pak. Ya, cukup dua itu, Bu, atau ada lagi? Enggak juga sih Pak. Iya. Ya khususnya untuk menambah dulu saya biar menjadi pendengar aktif, saya berusaha juga untuk memunculkan kehadiran. Tapi saya harus fokus ya Pak ya. Iya. Konsentrasi, ibaratnya nggak bolehlah kita melakukan sesuatu yang menurut coach itu, oh saya sepertinya nggak mendengarkan serius gitu ya. Seperti itu. Begitu Pak mungkin. Rekan Ibu itu ya? Rekan saya Pak yang mau menyampaikan permasalahan. Siapa namanya, Bu? Namanya Pak Ahmad. Pak Ang ya? Iya. Oh iya Pak, sebetulnya saya juga ini berusaha menggali. Saya juga belum tahu nih permasalahan yang disampaikan itu apa. Saya akan mencoba menggali sedalam mungkin deh apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, yang menurut dia itu merupakan sebuah permasalahan. Mungkin saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu, pertanyaan Bapak. Betul. Kemudian kalau semua permasalahan kira-kira bisa di-coach gitu, Bu? Insya Allah bisa, Oh, bisa. Pak. Kenapa? Karena kita kan di sini hanya mencoba untuk menggali Oh, si gitu. coach itu permasalahan yang dia rasakan apa, kemudian bagaimana caranya si coach itu juga untuk menggali kompetensi itu keluar sehingga solusinya juga dari beliau juga, Pak. Jadi solusi yang muncul itu dari si coachnya itu, Bu ya? Betul, Oh, gitu. betul. Kita Menarik. hanya Iya, harus iya. punya kemampuan untuk bagaimana coach itu mampu menemukan dirinya sendiri seperti itu, Pak. Menarik sekali ini, Bu. Saya mau Iya. mengamati apa yang akan disampaikan Ibu sama coach. Baik Bapak, terima kasih ya. Semoga Bapak bisa memberikan perhatian yang penuh kepada kami. Nanti juga bisa memberikan umpan balik dari apa yang kami lakukan ya Pak ya. Sebentar lagi nih Pak Ang mau datang ya, Bu ya? Oh iya, tadi udah janjian sih kalau gitu. saya jam Oh iya. 10-an lah datang. Oh, Mungkin iya. Pak Ang juga datang. Kita Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Makasih. Aduh, aduh, perkenalkan Pak, ini teman saya nih. Oh, yang Pak Ang itu ya? Iya, Betul, Pak. yang, Oh, ini. yang tadi kita sampaikan Oh, iya, bersama iya, itu iya. loh. ini Dengan siapa teman ya? Saya. Saya Pak Epul. Oh, Pak Epul. Pak Ang, Pak Epul. Iya, iya, iya. Salam kenal Pak ya. Iya. Jadi gini ya Pak ya, ini saya mohon waktunya nih. Ceritanya ini kan memang teman saya dari dulu ini, sahabat saya lama, dan kebetulan juga alhamdulillah kita ini apa ya,
ada sesuatu yang memang pengen kita bahas bersama gitu terkait dengan ya, curhat katanya gitu. Ada. Baik. Ya. Bapak sudah istirahat ya Pak ya? Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke, saya itu kemarin ditelepon sama Pak Ang tuh ya. Iya. Katanya Bapak mau apa ya sama saya nih hari ini? Itu gitu. Jadi ini Bu Teti nih, saya lagi ada masalah nih. Aduh, kok tumben ya Pak Ang itu yang saya rasa tidak begitu punya banyak beban, sekarang malah pengen curhat ke saya nih. Makanya nih saya pikir Bu Teti ini melalui Bu Teti kita permasalahan yang saya alami ini bisa ada solusi. Oh ya, insya Allah ya Pak, mudah-mudahan dengan kita berbincang-bincang ke depan ada sesuatu yang memang mau dicapai. Oke, terkait tadi Bapak menyampaikan ingin saya coaching gitu ya Pak ya? Iya. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Memang Bapak itu menemukan apa? Punya permasalahan apa gitu? Sebenarnya sih kalau menurut orang lain sederhana, tapi kalau menurut saya sampai sekarang ini udah lama jadi masalah. Ini tentang bagaimana pengaturan atau manajemen waktu biar efektif, lebih efektif. Oh iya, tentang mengatur waktu dengan baik ya, berarti manajemen waktu. Oke, Bapak emang merasa manajemen waktu Bapak itu bermasalah memang dalam hal apa Pak? Sebenarnya saya bukan orang penting-penting banget, cuma Aduh. mungkin sekarang ini kan ada beberapa tugas dalam peran saya sebagai guru di sekolah, kemudian kadang terutama apalagi di rumah kan keluarga, kemudian ada tugas tambahan. Tugas tambahannya alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman guru ketua KKB, kemudian diberi tambahan tugas lagi oleh kepala sekolah operator bos gitu, seperti itu. Nah, dalam tugas-tugas yang diberikan itu saya ingin sekali semuanya itu dapat saya kerjakan dengan baik gitu. Cuma masalahnya, nah sering keteteran. Jadi terkadang, apalagi kan saya ikut sekarang TGP, tapi saya menganggap itu penting bagi saya untuk mengembangkan diri, untuk peningkatan kualitas pelayanan nantinya kepada anak didik saya, kepada murid-murid. Jadi, nah masalahnya di sana Bu Teti, jadi sering keteteran kalau tugas, telat, kemudian di kelas juga belum maksimal karena mungkin pengaturan waktunya yang belum bagus. Oke, tadi Bapak menyampaikan banyak ternyata ya, yang menurut Bapak katanya biasa-biasa, tapi tentu memang tidak biasa Pak ya, kalau memang kita belum mampu untuk memanage waktu. Tadi yang saya tangkap dari permasalahan Bapak itu sulit mengatur waktu karena alasan tugas guru, karena memang mengajar gitu ya Pak ya. Kelas berapa Pak yang diajar? Di SD kelas Di 6. SD kelas 6. Kemudian Bapak juga diberi tugas sama ketua KKG, Iya. juga operator bos. CGP lagi apa? Iya. Yang memang penting ya untuk pengembangan diri Bapak. Terus satu lagi Pak, kalau menurut saya mungkin ya Bapak apa lagi selain itu? Seorang ayah gitu. Nah, itu juga butuh Ya, waktu itu. yang Jadi, banyak. Gini Bu Tati, jadi kalau Iya. saya misalnya pulang sekolah asar gitu ya dari Betul. sekolah itu. Jadi ketika pulang dari sekolah itu nggak bisa ngerjain lagi tugas sekolah karena full itu mendampingi anak saya gitu. Oh, jadi mendampingi tumbuh kembangnya si anak Bapak tadi. Jadi dia juga, anak saya juga mungkin perlu perhatian saya, perlu kebersamaan seperti itu. Perlu pendampingan Sampai dari kadang-kadang Bapak ya. sampai tertidur gitu, makanya Masya Allah. jadi pukul 8, pukul 9 malam sampai tidur, nah baru saya bisa mengerjakan sesuatu. Cuma Ya. masalahnya kalau udah usia seperti ini kan susah juga. Pas dia tidur, ya saya juga lelahan. Ikut tidur gitu ya Pak. Oh Akhirnya baik. kadang-kadang tugas-tugas yang ingin dikerjakan di rumah itu kan ada yang beberapa yang terkait. Betul. Oke, dari yang tadi Bapak sampaikan memang begitu banyak. Dari semuanya menurut Bapak itu penting semua ya Pak ya? Penting semua. Oke, kalau menurut Bapak itu penting semua nih, dari tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira nih menurut Bapak dari banyak yang harus Bapak kerjakan itu apa sih yang mestinya Bapak lakukan itu untuk pengetahuan kira-kira? Jadi mungkin kalau menurut saya harus lebih mungkin dibanding teman-teman guru yang lain ya, memberikan waktu. Yang kedua memberikan waktu lebih, yang satu yang kedua mungkin membuat satu bagusnya seperti itu.
Yang ketiga, membuat ini time schedule. Cuma ini jadi saya juga membuat time schedule itu dari dulu juga udah sering dikerjakan, cuma kadang-kadang ya permasalahannya itu nggak saya tepati gitu, karena banyak, kadang-kadang ada saja yang gangguan. Baik, dari solusi yang tadi ya Bapak sampaikan, rencananya seperti itu, Bapak bisa mengambil jalan keluar lewat permasalahan Bapak yang begitu banyak ya, utamanya itu tentang manajemen waktu dengan segala kesibukan yang banyak. Tadi mau fokus alias Ya. memberikan waktu yang lebih banyak. Ya. Kemudian membuat skala prioritas ya Pak ya. Ya. Kemudian juga time schedule. Nah ini masih Bapak bermasalah dalam time schedule ya. Ya, Oke, kan. kira-kira gimana nih cara mengatasinya nih? Kalau masalah fokus Iya. bisa mungkin ya. Iya. Kemudian kalau untuk skala prioritas tercapai Pak, bisa mungkin ya. Kemudian kalau untuk time schedule itu gimana tuh Pak? Iya, Kira-kira. kadang-kadang kan suka, mungkin saya ini belum komitmen apa ya, karena kadang-kadang jadwal sudah ditulis misalnya yang dilaksanakan apa gitu. Kadang-kadang seperti itu jadi membuat tidak efektif juga gitu. Kadang-kadang kan terdistract lah. Saya misalnya di sekolah kadang-kadang ada kegiatan yang sekali mendadak seperti itu, di KKG juga ada mendadak, sehingga apa yang sudah direncanakan atau jadwal untuk 1 minggu itu akhirnya terlupakan lagi, ulang lagi dari awal segala macam, akhirnya tidak efektif. Betul, baik. Mungkin ke depan harus lebih ini. Iya, coba Komitmen. Pak, itu masih ada apa rencana aksi Bapak yang seperti itu yang 3 tadi, tetap ada satu yang menurut Bapak memang belum sesuai ya, artinya belum optimal dilaksanakan. Kira-kira bagaimana Pak cara mengoptimalkannya biar Bapak itu pas dengan time schedule yang memang Bapak buat itu? Kira-kira seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Sepertinya harus diperbaiki dari sisi ini ya, sisi apa, komitmennya sih, disiplin atau komitmennya. Jadi kalau ada sesekali yang hal yang mendadak segala macam ya setelah diselesaikan, karena kadang-kadang kalau ada yang perlu mendadak harus ditangani juga ya oleh kita di sekolah, misalnya ada rapat yang mendadak itu, bos misalnya mendadak harus ditangani. Setelah itu kembali lagi fokus lagi, harusnya seperti itu. Nah, sementara yang lalu-lalu kan saya akhirnya udah melebar lagi segala macam, akhirnya bisa beres. Nah, ke depan mudah-mudahan bisa lebih komitmennya dijaga lagi, diperkuat lagi. Baik. Jadi menurut Bapak itu intinya dari semuanya itu harus kembali ke diri Bapak, punya komitmen yang hebat, punya tekad yang baik untuk melaksanakan dari segala rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Baik Bapak, ada hal lain lagi kira-kira selain yang tadi Bapak utarakan? Atau cukup dengan yang tadi harus fokus, skala prioritas dan lebih cenderung memusatkan lagi kepada time schedule? Kalau mungkin dulu Pak Ang kurang dalam time schedule-nya, kurang artinya kurang pas optimal sesuai harapan, seperti yang tadi lebih fokus lagi, apalah ada lagi nggak yang lain mungkin selain itu? Ya mungkin harus lebih, misalnya harus lebih efektif sih. Jadi sekarang itu kadang-kadang misalnya dengan anak ya di rumah itu, meski menyiapkan atau menyisihkan waktu yang meskipun sedikit tapi berkualitas seperti itu. Betul, iya betul. Terus misalnya tadi yang efektif itu tentang tidur juga, jadwal tidur juga harus lebih tambahan ini ya, harus lebih diatur lagi, ditata lagi supaya, karena ini Bu Teti nih, permasalahan lainnya itu kadang-kadang kesehatan juga. Kalau kita diporsir misalnya dengan usia seperti ini, kegiatan yang banyak, kadang-kadang ya kesehatan terganggu. Akhirnya Bapak tidak usianya efektif kan masih juga. muda Pak, Bapak ya kira-kira Iya. menurut saya masih Usia tetap- masih muda kadang-kadang karena mungkin jarang ini Bu Teti, jarang Iya. olahraga mungkin. oh Dari betul. jarang olahraga seperti itu. Jadi Baik. kesehatan juga perhatikan, tidur juga meskipun tidak terlalu lama tapi harus cukup. Baik. Berarti tambahannya dari apa yang Bapak sampaikan, nanti Bapak akan berusaha menjaga diri Bapak ya, utamanya kesehatannya baik tadi maupun mati, dengan cara tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian yang paling penting betul ya Pak ya, harus berolahraga demi ketenangan, demi kenyamanan lahir dan batin Bapak. Hal yang bagus Pak, menurut saya luar biasa. Baik Pak Ang, ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Ini udah terserahkan sekarang.
Makasih. Oke, baik. Dari kita berbicara dari tadi tuh, Pak Ang ngobrol ke saya dengarkan tentang permasalahan. Malah Pak Ang itu juga hebat, mampu menggali kompetensi yang memang Pak Ang akan lakukan lewat rencana aksi ini ya. Iya. Oke, dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ang terkait rencana aksi, kapan nih mau melaksanakannya nih? Kapan mau mencapai target itu? Iya, jadi mulai malam ini juga Bu Teti, jadi kan mulainya itu dari membuat ini ya, dari schedule-nya ya. Jadi Betul. malam setelah obrolan ini saya akan membuat schedule lagi untuk 1 minggu ke depan. Oke. Jadwalnya apa segala macam kemudian ditata skala prioritasnya mana yang lebih harus didahulukan segala macam biar lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik. Hebat Pak, berarti Bapak mau mulai dari malam ini juga nih? Iya, salah. Wah, saya benar-benar nih nanti ke depan malah penasaran nih progres apa yang nanti akan Bapak raih nih. Boleh dong nanti Bapak sampaikan ke saya cerita-cerita ya, curhat lagi ya. Dengan senang hati. Baik, ngobrol lagi terkait progres yang Bapak capai. Oke, dari apa yang kita sampaikan hari ini, dari cerita kita, dari Bapak sharing pengalaman dan berbagai hal ini dengan coaching ini, apa sih yang Bapak rasakan dengan berbicara dengan kita nih hari ini? Ya senang karena senang pertama akhirnya dengan tadi udah membicarakan permasalahan saya, jadi akhirnya terbuka. Solusinya juga ada, Alhamdulillah. dan kita ngobrolnya juga budgetnya juga baik, cair gitu ya. Jadi ya, senang aja obrolan hari ini sangat bermanfaat bagi saya untuk perbaikan terutama tadi dalam manajemen waktu. Oke, baik, terima kasih Pak Ang. Sama-sama. Semoga Bapak sukses dengan rencana-rencana aksinya Amin. dan Amin. kita bertemu lain waktu ya. Ya. Mungkin itu ya, terima kasih Terima atas kasih. waktunya Ya, juga. terima kasih Bu Teti ini. Ya, terima kasih juga Pak Epul ya untuk semuanya. Ya, Kita Epul. doakan bersama semoga Pak Ang sukses. Oke, Semangat selalu Pak. Allah. Silakan, silakan. Baik, baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Pak. Pak Gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Teti, sangat menarik apa yang saya amati dan saya saksikan gitu ya, Ibu sebagai coach ketika mengcoaching Pak Ang tadi Bu ya. Iya. Saya lihat dari awal ternyata betul apa yang dikatakan Pak Ang, begitu santai, begitu rileks ketika ditanya permasalahan yang diceritakan oleh Pak Ang. Baik, kata Ibu tadi ada beberapa kompetensi gitu ya yang harus dimunculkan ketika sebagai coach. Saya lihat Ibu juga alhamdulillah tadi present gitu ya, kehadiran penuh terhadap si coaching dan menyimak segala bentuk apa yang disampaikan oleh coach begitu ya. Kemudian juga Ibu tadi mendengarkan aktif gitu ya, meskipun memang saya lihat tadi Ibu sambil nulis, tetapi secara keseluruhan Ibu mendengarkan aktif terhadap si coaching gitu. Memang gini Pak, saya tuh kenapa saya harus menulis, karena memang saya harus tahu gitu ya, ketika coach itu menyampaikan permasalahan dan solusi, saya juga harus mampu menanggapi. Jadi saya ketika menulis itu bukan berarti untuk mengalihkan perhatian gitu, kayak seperti itu. Kemudian yang ketiga yang saya ini juga Bu tadi kan harus mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lihat memang berbobot. Kenapa berbobot? Meskipun dengan kata-kata sederhana, tetapi si coaching saya lihat bisa bisa memunculkan dan menggali idenya gitu ya dari permasalahan yang luar biasa banget ini sebagai coaching. Kemudian yang selanjutnya juga alur Tirta yang seperti tadi bicarakan begitu ya, muncul gitu ya, diawali dengan tujuan gitu ya, tujuan apa yang akan di coaching. Kemudian yang selanjutnya identifikasi, Ibu benar-benar menggali tadi sepertinya ya, menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ang. Kemudian yang ketiga juga Ibu menanyakan beberapa rencana aksi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ang ya. Dan yang terakhir Ibu juga membuat kesimpulan, Pak Ang membuat, salah ya tekniknya. Terakhir tadi Pak Ang membuat kesimpulan dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Ang. Betul. Memang itu seperti itu Bu ya? Betul Pak. Saya mencoba sih Pak, karena kita sebagai coach memang harus menghadirkan ya, memunculkan kompetisi kita sebagai coach itu seperti apa. Saya mencoba itu ya, mudah-mudahan lah dari apa yang saya tadi lakukan minimal bisa membantu teman saya itu menemukan jalan keluar terbaik, solusi terbaik dari permasalahan yang menurut beliau itu juga kalau saya rasakan ya kita
juga bisa melihat tadi memang permasalahan cukup komplit gitu ya, meskipun terkait dengan masalah pribadi seperti itu. Terakhir Bu nih, Ya. umpamanya ada permasalahan pribadi, kira-kira bisa dikuis nggak tuh? Kira-kira? Oh boleh. Boleh. Misalnya kalau Pak Epul ya, Aha. barangkali Ya. Pak Epul juga mungkin di usia yang lebih muda dari Ya. saya Ya. punya permasalahan apa, mari kita bicarakan bersama ya. Karena saya juga di sini bukan seorang yang ahli, tapi saya mencoba untuk menggali lah. Barangkali dengan Pak Epul curhat ke saya, kita sama-sama punya pencerahan lah yang baik seperti itu. Dan yang paling penting mungkin dari saya Pak, terima kasih Bapak sudah mau dengan sabar menunggu kami ya melaksanakan proses coaching, kemudian memberikan umpan balik yang begitu luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, pembelajaran yang berharga juga buat saya. Ibu telah meng-coaching, saya sudah menyaksikan dan saya mengamati. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas ilmunya ya. Iya baik, sama-sama Bapak.